Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul adzim. Jamaah sidang sholat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Wasyukru ala jazil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Warjidwa bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidadu li yaumil akhir, bersiap-siap untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hamba-Nya yang bertakwa kepada-Nya. Jamaah sidang sholat Jumat hamba Allah yang mulia, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku nanti akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang tidak mau. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah ya Rasul yang tidak mau itu? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaati itu maka dia masuk surga, dan yang mengingkari dialah yang tidak mau. Untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah mentaati akan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mentaatinya? Karena mentaati ajaran Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kalian, apabila ia mencintai Allah, maka ikutilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengikuti ajaran Nabi, maka Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ketika hamba diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka menjadilah hamba yang suci, yang bersih, akan mendapatkan surganya. Ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah seluruh niatan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus taat kepada Nabi kita Muhammad SAW? Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah Allah mengutus kepada Nabi kita Muhammad SAW itu kecuali kepada seluruh umat manusia, yang memberikan kabar gembira, yang memberikan kepada peringatan kepada manusia. Akan tetapi kebanyakan dari kita tidak mengetahui. Bahkan lebih tegas lagi dalam ayat yang lain dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Rasul diutus kecuali memberikan rahmat bagi seluruh alam jagat raya ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengikut umat Nabi Muhammad SAW itu adalah pengikut yang mempunyai karakteristik yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Karakter yang pertama adalah asyidda'u 'alal kufar. Pengikut Nabi Muhammad adalah mereka yang keras terhadap orang kafir, keras bukan berarti radikal, keras dalam hal ini mempertahankan akidahnya. Ketika Islam dihina, dilecehkan, maka sebagai orang yang beriman kita harus membelanya. Seperti halnya ketika diri kita, keluarga kita dihina, maka kita akan membelanya. Bagaimana tentang ketika agama kita dihina? Kadang kita sok bijaksana memaafkan orang-orang yang menghina agama kita, atau mungkin keimanan dirah semangat kita terhadap agama yang perlu kita tanyakan. Jadi pengikut umat Muhammad SAW, yaitu yang mempunyai jiwa keras terhadap orang kafir yang musuh terhadap kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakteristik yang kedua adalah ruhama'un bainahum. Pengikut umat Muhammad adalah orang yang berkasih sayang terhadap sesama. Kasih sayang itu dicontohkan bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'du ba'dhan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan sebuah bangunan yang menguatkan atas yang lainnya. Bahkan lebih tegas lagi dalam hadis Nabi, al-muslim akhul muslim la yadlimu wa la yahdilmu wa la yahdilu wa la yahdilhu. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara.
tidaklah di antara kita saling menzalimi, saling memfitnah, saling menyakiti, saling mendustakan. Tampak apabila kita lihat di antara kita sudah tersudut akan fitnah-fitnah yang terjadi, sehingga kesatuan dan kesatuan kita laku dalam hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita untuk kembali kepada ajaran Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah kita bercerai-berai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengikut umat Muhammad SAW yang ketiga adalah tarahum ruka'an sujud. Kita lihat mereka rukuk dan sujud begitu istimewanya, mengharap tentunya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang terdapat rukuk dan sujud itu adalah ibadah sholat. Pengikut umat Muhammad adalah mereka yang rajin ibadah, yang mendirikan sholatnya. Ketika seorang mendirikan sholat, berarti dia telah membangun agama itu. Ketika seorang telah meninggalkan sholat, berarti dia telah menghancurkan agama itu. As-sholatu imadatun, faman aqamaha faqad aqamaha, faman tarakaha faqad hadamaha. Sholat itu adalah tiang daripada agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah membangun agama itu. Barang siapa yang menanggalkan sholat berarti dia telah menghancurkan agama itu. Bahkan perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir itu disebutkan, yaitu terletak kepada sholatnya. Mengaku kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, ketika kita tidak mengerjakan sholat berarti sama juga kita sebagai orang kafir. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakteristik yang keempat pengikut umat Muhammad itu adalah yadahuna fadlan wa ridwan. Mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, menjadi seorang kuli, buruh bangunan, menjadi seorang pejabat, dan menjadi apapun, maka kita harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah kita akan menjadi tentram dalam hati kita, tentram dalam beribadah. Ada sebuah kisah dijelaskan di sana. Sahabat Nabi, sahabat tabi'in, Wais al-Qarni yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghormati ibundanya yang lucu, menggendongnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu ibadah haji. Di depan Ka'bah dia berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni terhadap dosa-dosa ibunya. Kemudian ibundanya bertanya, bagaimana tentang dosamu? Apa jawaban dari sahabat Wais? Dia menjawab, bila ibu ridho apa yang dilakukan, maka insya Allah Allah pun juga akan ridho. Ridho Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, karakteristik umat Muhammad SAW yang kelima adalah simahum fi wujuhin min athar sujud. Nampak dari muka-muka wajah-wajah mereka yang ahli ibadah, yang sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dirinya muncul potensi yang positif, sikap tawadhu, sikap sabar dalam menghadapi musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikap syukur ketika Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW,
maka kita harus memiliki beberapa karakter tersebut. Dan hadis Nabi disebutkan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umat dan Muhammad nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapakah ya Rasul yang tidak mau? Yang mentaati Rasul mereka yang masuk surga, yang mengingkari Rasul dialah yang tidak mau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW yang dirindukan oleh Nabi yang bertemu di surga, dan kita mempunyai karakteristik ciri-ciri yang disebutkan tadi. Semoga Allah meridhoi atas segala dan kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.